Me and you won't give in to the bad time. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Petrus Deminus Febrian 22A. Saya dari kelas AYW 19 NIM 2188. Nah, pada hari ini saya akan melakukan presentasi atau proses pembuatan dari produksi tentang Choco Banana. Sebelum itu mari kita lihat dulu ada juga bahannya. Mari kita lihat di sebelah sini. Jadi bahan pertamanya kita menggunakan pisang. Pisang yang kita gunakan dalam Choco Banana ini, yang paling pertama adalah jenisnya harus, kalau tidak pisang jenis kepok, itu pisang jenis raja. Lalu bahan keduanya adalah garam. Kenapa garam? Garam itu untuk nanti menetralisir racun-racun, sekaligus juga untuk menambah rasa gurih dari keripik pisang tersebut yang akan dibuat dengan coklat. Lalu sudah pasti kita membutuhkan minyak goreng. Nah, minyak goreng ini digunakan untuk menggoreng sekaligus untuk membuat lebih renyah lagi keripik pisangnya. Lalu selanjutnya kita masih membutuhkan coklat sebagai bahan dasarnya. Nah, coklat yang saya sarankan adalah dari merek LAGI atau tidak dari Cokolata supaya rasanya lebih enak. Oke, untuk peralatannya, yang pertama sudah pasti kita membutuhkan kompor gas, yaitu kompornya dan juga gas LPG 3 kg. Lalu untuk peralatan tambahannya, seperti yang pertama ada saringan. Yang pertama untuk menyaring dari sisa pemotongan yang sudah direndam tadi, dan juga untuk menyaring sisa minyak dari keripik pisang tersebut. Lalu juga ada spatula untuk mengaduk keripik pisangnya agar cepat matang. Lalu ada juga wajannya untuk tempat untuk menggorengnya, sekaligus tempat untuk membuat Choco Banana tersebut. Lalu ada juga pisau dan juga telunan untuk yang pertama memotong, sekaligus untuk meratakan juga dari pisangnya. Lalu selanjutnya peralatannya yang selanjutnya adalah ada juga baskom untuk yang pernah merendam selama 30 menit hasil pemotongan dari pisang tersebut. Dan yang paling utama adalah sudah pasti kita membutuhkan panci. Kenapa panci? Panci ini juga berisi dengan air, yaitu untuk nanti melelehkan coklatnya seperti itu. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam proses pembuatan dari Choco Banana ini dari awal sampai akhir. Yang pertama kita harus memotong dulu pisangnya agar terlepas dari dahannya. Ya, diambil satu, lalu kemudian itu kita buka pisangnya. Kalau merasa masih keras, bisa langsung dibuka. Nah, seperti ini untuk pisang yang belum. Nah, catatan ya, untuk pisangnya kita menggunakan pisang yang masih muda untuk membuat rasa yang lebih gurih serta hasil lebih maksimal. Oke, kita buka. Oke, lalu kita kumpulkan terlebih dahulu di sebelah sini. Sebelum kita lanjut memotong, saya ada sedikit tips bahwa karena pisang ini masih muda, otomatis banyak getahnya kan. Maka sebelum itu tangan kita harus dioleskan dulu dengan sedikit minyak, yaitu untuk mencegah lengket dengan tangan kita. Lalu saya akan menunjukkan sedikit bagaimana cara memotong yang benar, yaitu dari sebelah sini terus ditarik ke bawah seperti itu sampai ke bawah, baru dibuka. Alasannya kenapa dipotong seperti ini, supaya tidak merusak bagian dalam dari pisangnya seperti itu, dan juga mencegah yang namanya banyak lepasnya getah yang berlebih di dalam pisangnya. Nah, seperti itu, tinggal dikupas. Oke,
Kita lanjutkan sampai memotong sampai habis ya. Nah, untuk hasil yang lebih banyak ya, sesuai dengan apa yang ingin teman-teman buat, seberapa banyak yang ingin teman-teman buat, seperti itu. Seperti ini. Kita kupas seperti biasa. Oke. Setelah kita potong, kita pindahkan ke tempat lain. Nah, karena nanti akan tempat untuk memotong pisangnya. Oke, lalu setelah kita melakukan pencampuran dengan air, lalu kita mulai memotong pisangnya. Seperti itu. Dan tipis-tipis. Kita potong kecil-kecil dan tipis-tipis supaya cepat untuk matangnya. Oke, lalu dilakukan potongannya sampai terakhir. Oke, garamnya adalah minimal 1 sendok, maksimal adalah setengah dari bungkus garam yang berjenis garam berjenis yodium, dikarenakan untuk benar-benar menghilangkan getah dari pisangnya. Oke, sudah. Sebelah. Oke, kemudian setelah kita memotong, kita harus menyiapkan air untuk merendam pisang yang tadi kita sudah potong. Oke, setelah kita isi dengan air, lalu kita buka garamnya, kita masukkan secukupnya. Oke, lalu setelah itu kita aduk perlahan. Jadi fungsi garam di sini adalah untuk menetralkan sekaligus untuk mengurangi rasa pahit dari pisang tersebut. Oke, lalu sekarang sudah kita potong semua, kemudian kita rendam selama kurang lebih 3 jam untuk menghilangkan getahnya. Jadi kita lakukan secara perlahan. Nah, nanti ciri-ciri dari pisang yang sudah berhasil adalah biasanya dia akan mengambang. Mengambangnya adalah benar-benar mengambang semua, tidak menyentuh air. Lalu kemudian kita aduk selama 2 menit, lalu kita tunggu.
Lalu kita siapkan dulu pancinya, kita isi dengan air bersih kira-kira hampir penuh untuk kita siapkan sebelum untuk melelehkan coklat terlebih dahulu sebelum kita menggoreng dari pisang tersebut. Kira-kira proses ini harus dilakukan minimal 15 menit atau 30 menit sebelum dari pisang tersebut bersih dari getahnya. Lalu satu wajan kecil untuk memanaskannya. Jadi selanjutnya tahapan selanjutnya adalah kita akan melelehkan coklatnya untuk menyiapkan sebelum kita menggoreng dari pisang tersebut. Yang pertama kita buka dulu bungkusnya. Kita menggunakan coklat dari LAGI. Kenapa kita ini? Karena sudah instan rasa manis dan juga syarat akan lemak. Jadi di pembuatan kami tidak ada satupun yang menggunakan bahan pengawet. Mari kita potong dulu. Buka dulu bungkusnya. Nah, kita potong satu ini aja. Oke, lalu kita lelehkannya dengan cara kita potong lagi lebih kecil. Oke, untuk coba lelehkan. Tunggu, harus kondisinya sampai panas ya. Setelah panas kita masukkan. Nah, dengan otomatis lalu kita aduk dengan spatula. Oke, kita sampai benar-benar panas ya. Jadi coklatnya akan meleleh. Oke, setelah itu kita siapkan wajannya satu lagi untuk melakukan yang namanya kita akan menggoreng dari yang sudah saya siapkan tadi. Lalu kita panaskan dulu. Kita menggunakan api kecil menggorengnya dikarenakan untuk menghasilkan hasil yang lebih baik seperti itu. Kita masukkan minyaknya itu dengan yang dibutuhkan. Oke, kita tunggu minyaknya sampai panas dulu. Kita akan memasukkan ya. Pertama kita tiriskan dulu. Nah, baru dimasukkan. Pelan-pelan ya masukkannya. Jadi untuk teman-teman semuanya, jika belajar sendiri maka kemudian bantu orang tua. Gitu. Jangan lupa dibalik agar segera matang seperti itu. Ini kita akan goreng sampai benar-benar matang. Setelah digoreng lalu sampai benar-benar kering seperti ini, bisa lihat sebelah sini. Nah, itu baru kita akan angkat, kita tiriskan seperti itu sampai selesai ya.
Oke, jadi untuk penggorengannya, untuk normalnya itu 10-15 menit sampai benar-benar garing, supaya nanti ketika kita campur ke coklatnya itu coklatnya tidak terlalu lengket tapi juga tidak terlalu pekat seperti itu. Oke, kita goreng dulu sampai benar-benar matang. Oke, lalu setelah itu akan blue seperti ini setelah selesai seberapa keringnya. Nah, lalu setelah selesai seperti ini, kita bisa lihat ya seberapa kering. Baru kemudian kita panaskan lagi coklatnya untuk kita campur lagi dengan keripik pisangnya. Oke, kalau sudah langsung yang sudah dicampur dengan coklat kita jadikan satu di sini. Kita ambil dulu, kita juga sediakan yaitu kertas minyak. Oke, lalu setelah itu kita campurkan dengan coklatnya, kita masukkan sedikit-sedikit saja ya. Nah, sedikit-sedikit dulu, kira-kira 2 sendok ini. Oke, baru kita aduk. Nah, aduknya harus lihat apinya harus kondisi api kecil ya, agar tidak merusak dari coklatnya. Lalu kita aduk sampai terus campur. Oke, setelah tercampur seperti ini, oke, lalu kita akan aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Lalu setelah tercampur, lalu diangkat dan juga siap untuk di packaging. Nah, untuk biayanya sendiri dari ini itu kira-kira kita membutuhkan paling tidak lah 100 ribuan hanya untuk bahan seperti ini. Tapi untuk dijualnya per porsinya akan dijual dengan harga 20.000. Nah, catatannya jika coklatnya kurang seperti ini, maka diarahkan untuk menambah sedikit lagi coklat sesuai dengan porsi yang dikehendaki seperti itu. Baik, itu saja dari saya pada hari ini. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan menyambung tentang video bagaimana cara packaging sampai pemasarannya. Terima kasih dan juga selamat sore.